Halo, selamat datang di channel Wahyu Indonesia, referensi pengobatan alternatif paling terpercaya di Indonesia. Dan hari ini kita mau ngomongin tentang yang namanya ngobatin asam urat tanpa obat. Tapi sebelum kita cari tahu obatnya, kita bahas dulu tentang asam uratnya. Nah, asam urat itu apa sih sebetulnya? Nah, karena kita semua tahu lah kalau asam urat itu sakit banget. Tapi kenapa kok bisa sakit banget? Nah, asam urat itu adalah ketika asam urat atau purin, zat yang purin itu menumpuk pada sendi-sendi tubuh, utamanya kaki. Makanya kalau orang kena asam urat, biasanya kaki dulu yang rasanya sakit. Biasanya itu di sendi-sendi jari kaki, baru nanti di sendi-sendi yang lebih besar, atau bisa juga di tangan. Nah, penumpukan di sendi-sendi ini, kalau kita zoom gitu ya, ini sebelah kanan gambarnya ini, itu berbentuk kristal. Nah, kristalnya itu berbentuk seperti jarum. Makanya kalau asam uratnya lagi kambuh, itu seperti kayak ditusuk jarum. Makanya rasanya sakitnya luar biasa. Jadi itulah kenapa asam urat ini penyakit yang benar-benar nyebelin kalau lagi ini ya, lagi kambuh. Nah, gejalanya apa aja? Pertama ada sendi. Sendi itu biasanya mulai kerasa sakit. Awalnya biasanya kayak nyeri-nyeri dikit gitu ya. Kita nggak tahu kalau itu sendi, kirain ya pegel ini biasa. Terus yang kedua itu baru nanti pas mulai malam, biasanya pas mulai malam, pas kitanya lagi udah nggak beraktivitas, mulai itu kerasa buat gerak nggak enak, buat jalan itu tambah sakit. Nah, ketiga, nyeri yang biasa tadi akan berkembang jadi nyeri yang berat dan kadang-kadang jadi nyeri yang sangat hebat. Nah, kalau udah nyerinya luar biasa, nanti akan timbul pembengkakan, terusan peradangan, kulitnya agak merah dan rasanya itu panas. Kalau kau sentuh atau gerak dikit, itu nyerinya luar biasa. Nah, nanti itu berlangsung beberapa jam. Nah, setelah beberapa jam, kalau mereda ya, kalau mereda itu biasanya nanti si bengkaknya mulai kempes, terusan kulit di sendinya itu yang merahnya mulai hilang. Tapi nanti kulit yang bekas bengkak itu akan kayak bersisik sedikit. Nah, itu rasanya agak gatal. Jadi orang-orang yang kena asam urat pas sakitnya hilang, itu rasanya tuh gatal kayak pengen garuk terus. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, terus penyebabnya apa sih asam urat itu? Jadi penyebabnya itu sebetulnya banyak. Bisa dari makanan. Makanan utamanya yang mempunyai kadar purin yang tinggi. Nanti kita bahas khusus tentang makanan juga. Terusan terlalu banyak mengkonsumsi minuman dengan gula dan alkohol, itu juga bisa mempengaruhi kadar asam urat. Terusan menggunakan obat-obat jenis tertentu, utamanya adalah obat-obat pengencer darah, terusan penambah enzim dan obat-obat kemoterapi. Jadi untuk pengencer darah ini tuh biasanya tuh dialami sama orang-orang yang kena darah tinggi, kena penyakit jantung, itu kan mereka membutuhkan obat pengencer darah ya. Nah, ini mereka rentan terhadap asam urat. Dan juga orang-orang yang menjalani kemoterapi karena kanker itu juga rentan terkena asam urat juga. Nah, yang keempat adalah memiliki riwayat penyakit asam urat pada keluarganya. Jadi kalau bapaknya, ibunya, neneknya, kakeknya, buyutnya ke atas itu banyak yang kena asam urat, kemungkinan besar kita juga rentan kena asam urat ya. Contohnya keluarga saya itu juga, keluarga besar saya itu banyak yang kena asam urat. Jadi itulah 4 faktor atau 4 penyebab terbanyak kenapa asam urat itu bisa kambuh. Nah, kita bahas tentang makanannya ya. Makanan apa sih yang nggak boleh atau mesti dikurangin atau dihindari oleh orang-orang yang punya penyakit asam urat? Nah, di sini saya ambil dari kompas.com. Jadi ini ada 12 makanan pantangan asam urat. Yang pertama adalah semua daging organ atau jeroan. Jadi jeroan-jeroan, utamanya jeroan yang berkaki 4 ya. Jeroan sapi, jeroan kambing, itu ada jantungnya, paru, usus, terusan otak gitu ya. Itu disarankan kalau nggak bisa dihilangkan, dikurangi sampai minim banget. Karena rata-rata orang yang makan jeroan itu biasanya langsung kambuh. Nah, yang kedua adalah dagingnya juga nggak boleh, daging merah. Jadi daging-daging binatang yang berkaki 4 itu kan rata-rata merah ya. Daging kambing, daging sapi itu juga nggak boleh, dikurangin lah paling nggak. Ketiga adalah daging bebek atau angsa. Tapi kalau ayam nggak apa-apa. Gitu. Jadi daging bebek sama angsa itu dikurangi. Tapi kalau ayam masih boleh.
keempat, ikan-ikan. Nah, ikan contohnya kalau di sini ada ikan herring, trout, makarel, tuna, sarden, teri, haddock, dan masih banyak lagi. Nah, tapi sebetulnya kalau di Indonesia sendiri yang di daftar ini tuh yang ada cuma teri aja, jadi yang lain-lainnya tuh jarang ya, paling teri sama sarden aja yang ada di Indonesia. Kelima, makanan laut lainnya, jadi seafood kayak kepiting, udang, kerang gitu ya, itu juga nggak boleh. Cumi, telur ikan juga nggak boleh. Nah, 6, minuman manis, terutama jus buah dan soda manis. Jadi minuman yang manis yang mengandung soda itu juga harus dihindari. 7 itu semua makanan yang mengandung alkohol ya. Ini selain haram ya. Jadi ini selain haram juga nggak boleh untuk orang-orang yang terkena asam urat. Ke-8 adalah gula tambahan. Jadi madu itu kan sebetulnya bagus ya, tapi kalau untuk orang asam urat, madu itu harus dihindari, paling nggak dikurangi. Nah, 9 ini adalah makanan yang mengandung ragi. Mengandung ragi itu contohnya adalah tape uli, tape ketan. Kenapa dihindari? Karena makanan yang mengandung ragi itu mengandung alkohol juga. Nah, tadi poin ke-7 adalah kita juga harus mengurangi atau menghindari makanan-makanan minuman yang mengandung alkohol. Nah, ke-10 adalah makanan dengan sumber karbohidrat olahan seperti ada roti, kue, biskuit. Jadi pokoknya tentang karbohidrat yang diolah itu juga mesti dikurangi. Ke-11 adalah sayur-sayuran tertentu seperti apa nih? Bayam, kembang kol, brokoli, asparagus, jamur, buncis, kangkung, daun singkong, dan daun pepaya. Jadi secara umum itu daun-daunan yang berwarna hijau itu mesti dikurangi. Karena memang biasanya orang habis makan daun singkong, kambu, orang habis makan kangkung, kambu, habis makan bayam, kambu. Jadi yang hijau-hijau utamanya. Sebetulnya ada cara sih untuk menetralisir ini, tapi akan kita bahas mungkin di video lainnya. Dan yang ke-12 atau terakhir adalah buah-buah tertentu seperti nanas, nangka, dan durian. Jadi kita lihat ya, buah-buah yang luarnya agak berduri-duri dikit ya, kayak tadi nanas itu kan luarnya agak berduri dikit, terus nangka itu kan juga kayak duri-duri kecil-kecil, sama sama durian itu juga agak berduri. Itu juga disarankan untuk dihindari atau kalau bisa hilangkan sama sekali bagi orang yang terkena asam urat. Jadi gimana? Apa yang harus kita lakukan kalau asam urat? Kok kayaknya semua makanan nggak boleh itu, kayak hidupnya kok kayak merana banget, makan makanan nggak enak, daging nggak boleh, yang ragi nggak boleh, seafood nggak boleh, bukan nggak boleh ya, tapi dihindari atau diminimalisir. Nah, kalau pengalaman saya, pengalaman keluarga saya, karena kayak tadi saya bilang, keluarga saya itu, keluarga besar itu banyak banget yang kena asam urat. Jadi ini ada satu resep, adalah daun sidaguri. Nah, awalnya sidaguri ini di keluarga besar saya itu adalah gini, kalau nggak salah Pak De saya gitu ya, Pak De saya itu asam urat. Jadi setiap makan emping atau jeroan pasti langsung bengkak-bengkak, nggak berapa lama dari makan biasanya langsung bengkak-bengkak sampai nyerinya luar biasa. Pernah sampai suatu hari sampai karena saking sakitnya itu sampai di opnam. Ada orang yang nyaranin minum sidaguri aja gitu. Akhirnya diminum sidaguri dan sembuh, sama sekali nggak pernah kambuh. Walaupun makan jeroan, makan emping, makan melinjo yang biasanya makan dikit aja udah langsung kambuh. Ini makan banyak nggak apa-apa. Segitu hebatnya lah daun sidaguri. Tapi ini kan pengalaman ya. Tapi secara klinisnya seperti apa gitu? Secara klinisnya apakah benar gitu ya? Nah, ini ada seorang profesor ya dari IPB, Institut Pertanian Bogor, namanya Profesor Diah Iswantini. Nah, ini mengatakan bahwa sidaguri kaya akan kandungan alkaloid dan tanin yang berkhasiat sebagai obat diuretik dan analgesik. Jadi kalau teman-teman nggak tahu diuretik dan analgesik itu adalah, diuretik itu artinya mengeluarkan cairan dalam tubuh. Jadi bikin kita kencing terus. Dan waktu kencing itu zat-zat purin, zat kristal tadi yang bikin sakit badan tadi itu ikut keluar. Dan analgetik itu adalah pengurang rasa sakit. Jadi sidaguri ini mengeluarkan si kristal yang tajam-tajam tadi dan mengurangi rasa sakit yang diterima tubuh. Nah, bahkan dengan tambahan seledri dan tempuyung bisa bersifat sama seperti allopurinol yang bisa menghambat pembentukan asam urat.
Jadi kalau orang-orang yang terkena asam urat dan yang biasanya parah itu sama dokter biasanya dikasih obat namanya allopurinol. Dan si sidoguri ini kalau dicampur sama seledi dan tempuyung, nah, itu sifatnya mirip-mirip seperti allopurinol. Jadi sehebat itu sidoguri. Tapi sebetulnya kalau pengalaman dari keluarga saya, nggak usah dicampur sama seledi, nggak usah sama tempuyung, hebatnya sudah luar biasa gitu. Jadi tunggal aja sudah cukup. Nah, tapi bagaimana sih caranya mengkonsumsinya gitu ya, mengkonsumsi sidoguri supaya bisa berkhasiat sebagai obat? Caranya gampang banget. Ambil sidogurinya, cabut gitu ya, dicabut seakar-akarnya, batangnya, daunnya, itu dicuci bersih. Itu kira-kira mungkin satu genggam gini, mungkin beratnya sekitar 50 gram sampai 100 gram ya. Dicuci bersih, potong-potong kecil-kecil gitu, direbus pakai 3 gelas air. Biasanya itu menggunakan gelas belimbing, kira-kira 600 ml ya. Direbus pakai apinya kecil banget. Api itu kecil, jadi jangan sampai bergolak banget airnya. Dan panci itu kalau bisa jangan menggunakan panci-panci yang aluminium, tapi menggunakan panci kaca atau panci stainless steel. Nah, tadi 3 gelas direbus pakai api kecil sampai akhirnya jadi tinggal 1 gelas aja. Nah, setelah itu diminum 3 kali sehari. Jadi kalau teman-teman mau gampang, bisa ngerebus langsung buat 3 kali minum, sisanya simpan di kulkas. Nah, saran saya sih minum itu sebelum makan ya, mungkin setengah jam atau satu jam sebelum makan. Nah, menurut pengalaman dari keluarga saya yang sudah pernah minum sidoguri dan beberapa kenalan saya yang minum sidoguri, itu biasanya hari pertama minum pun sudah langsung kerasa hasilnya. Yang tadinya bengkak-bengkak, nyeri-nyeri, itu langsung turun. Dan banyak juga yang biasanya baru makan emping 1 keping aja langsung bengkak, langsung kambuh. Tapi setelah rajin minum sidoguri, bahkan ada beberapa itu yang pernah nyoba gitu ya, adik saya kalau nggak salah itu pernah nyoba minum sidoguri dulu gitu ya, karena dia pengen ngetes khasiatnya itu sehebat apa. Jadi minum sidoguri 1 gelas, habis itu emping 1 toples besar itu dikekep sendiri, dimakan sampai habis, dan itu tidak kerasa apa-apa, nggak ada bengkak, nggak ada sakit, nggak ada panas. Jadi rasanya ya kayak orang udah bebas makan aja. Jadi kalau teman-teman mau nggak punya pantangan makanan, coba konsumsi sidoguri. Oh iya, sidoguri ini kan tanaman semak-semak ya. Jadi kalau teman-teman mau cari sendiri, itu nanti bisa cari daerah yang banyak semak-semaknya. Itu banyak banget sidoguri biasanya, apalagi kalau di kampung-kampung ya. Kalau saya tuh sering ya, kalau saya lagi ke makam, ke kuburan nyekar gitu, saya suka lihat tuh sidoguri. Biasanya itu di daerah-daerah yang agak kering. Tapi kalau mau beli secara online atau beli di mana, ya silahkan aja, asalkan kondisinya bagus. Karena gini, kalau yang dikeringkan itu ada namanya simplicia. Itu kalau mengeringkannya caranya nggak benar, nanti khasiatnya akan menurun. Makanya saya selalu sarankan cari sendiri yang segar. Oke, mungkin segitu aja video yang bisa saya buat kali ini. Silahkan dicoba sidoguri ini karena ini sangat bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Saya Wahyu Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.